Nah ini. Yohanes 20, 17, 18. Yohanes. Iya, Piring kepala. itu aja itu kita bahas ya. Ayo, Ya, mainkan. ini maksudnya Ya, gimana nih? mainkan lah. Nah ini, Baca sekarang lah. Baca, mereka menanyakan. aku baca lah, aku baca lah. Kata Ah, Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. nah pertanyaannya, Lalu yang Bapakku dan Bapamu, maksudnya gimana nih? Allahku dan Allahmu. iya, Bapak ya. Si, aku ada bel. Ah, Mute. Ya, Yesus kan punya Bapa, bro. Dia juga punya Allah. Tidak ada masalah dengan ayat ini. Dan Yesus pun kan ketika berdoa kan kepada Bapa. Karena Yesus kan bukan Allah sendiri, tapi dia firman-Nya Allah yang inkarnasi jadi manusia. Jadi Yesus kan hidup sebagai manusia yang sempurna. Hanya dia tidak berdosa saja. Nah, jadi dalam kemanusiaan itu, dia taat sepenuhnya kepada Allah yang adalah Bapaknya itu. Banyak sekali kan Yesus mengatakan kepada Allah itu sebagai Bapaknya. Jadi tidak ada masalah dengan ayat ini. Ayat ini menegaskan tentang bagaimana relasi Yesus dengan Bapa itu begitu dekat. nah dia juga mengajarkan kita juga seperti itu kan? Iya, jadi kita memanggil kepada Bapa itu sebagai Allah kita, Allah itu sebagai Bapa kita. Tidak ada yang mengenal Allah. Hanya Yesus yang tahu Allah. Yesus mengajarkan kepada kita Allah yang dia kenal dengan sapaan Bapa, sebagaimana dia menyapanya. Nah, ketika kita percaya pada Yesus, maka kita pun menjadi anaknya. Kita wajib berhak menyapa dia, berseru pada dia Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Betul. Betul. Dan dia juga mengajarkan kita doa Bapa kami kan? Betul. Teman-teman. Makanya saya bilang, dunia ini tidak mengenal Allah. Yesus, kitab suci sudah menyatakan ini. Jadi kalau orang berkata-kata tentang Allah tanpa Yesus, nonsen. Iya. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Di Silakan, Yohanes Pak 20. Langsung. Langsung, Pak. Jadi, langsung. Begini, Israel itu, ini kita harus memakai pemikiran Alkitab itu sendiri. Paradigma Alkitab itu dalam menjelaskan Bapa, anak, dan sebagainya itu ada. Bukan paradigma bebas. Nah, paradigma Alkitab ketika menjelaskan tentang anak di Perjanjian Lama itu mengacu kepada Israel. Israel ini adalah suatu bangsa yang dari keturunan Yakub, tentu kita tahu itu sama-sama kan. Nah, kenapa di situ dikatakan Bapamu, atau orang Israel biasa menyebutnya dengan istilah Bapa kami, Avinu, iya kan? Bapa kami. Karena memang ini kami ini merujuk pada kejamakan suatu bangsa Israel ini. Tetapi Yesus merujuk kepada ketunggalannya. Bapakku, dia tidak berbicara kejamakan lagi. Orang Israel menyebut dia Avinu, ya kan? Sedangkan Yesus menyebut dia dengan istilah Bapakku. Nah, makanya Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa dibedakan dengan Israel yang merupakan anak-anak Allah. Yang ini kan anak-anak itu berbicara kejamakan, anak. Makanya dia nggak pakai kata tunggal.
Yesus berbicara kepada Maria pun dia membedakan. Maria itu dia bilang kepada Allahmu, ya kan, dan Allahku. Kenapa dia nggak bilang kepada Allah kita? Karena berbicara Israel sebagai suatu bangsa, ya, termasuk Maria Magdalena dan sebagainya, itu dibedakan di situ. Anak tunggal Allah itu penyataan Allah satu-satunya yang benar. Nggak ada yang mengenal Allah selain dia. Makanya tadi siapa tadi? Kuburan tadi bilang, itu betul. Tidak ada yang mengenal Bapa selain dia sendiri yang menyatakan gitu. Nah, itulah kalau kita mau bahas dari Perjanjian Lama, tarik ke Perjanjian Baru, kita akan dapat benang merahnya. Ungkapan dari kata anak tunggal itu maksudnya apa? Anak tunggal Allah. Israel juga anak Allah, tetapi kenapa dia dibedakan dengan Yesus? Kalau kita bilang Roh Kudus pun keluar dari Allah, malaikat-malaikat pun dari Allah, ya kan, dan sebagainya, maka yang keluar dari Allah itu pun kan harus disebut anak. Tetapi di situ hanya Yesuslah yang disebut anak, karena secara daging dia diperanakan, ya kan, secara daging itu disebut anak, bukan berbicara dalam bentuk keilahian. Anak itu tidak berbicara mengacu pada konteks ontologisnya atau keilahiannya, saya sederhananya begitu. Nah, ini harus ini paralelnya ke situ. Israel sebagai anak-anak Allah, Yesus sebagai anak tunggal Allah. Sekalipun Yesus itu adalah bagian dari Yahudi Israel, tetapi dia tidak pernah menyebut Bapa itu kepada orang Israel itu, ini Bapa kami atau ini Bapa kita gitu. Dia bedakan ya. Itu aja ya Pak Kuburannya, saya tambahkannya di situ. Betul. Jadinya kalau dikatakan Yesus anak tunggalnya, karena dia berasal dari Allah, sedangkan Israel adalah anak manusia yang dijadikan, dipilih menjadi anaknya, berdasarkan kekuatan kasih dia sendiri. Nah, itulah sebabnya saya pikir kita harus paham juga nih tentang keilahian. Orang Kristen kadang-kala bingung untuk membedakan siapa Yesus, siapa Bapa. Ya, saya cuma mau memberikan satu arah pandang bahwa yang ada bersama-sama kita itu disebut Tuhan. Ya, bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan, bukan Bapa. Tidak ada yang mengenal Bapa, kata Tuhan. Tuhan itu datang dari Allah, dari Bapa. Karena dia adalah firman daripada Bapa. Dia yang berfirman kepada bangsa Israel. Baik langsung maupun melalui para malaikat. Nah, kalau saya mau urut-urut, pencipta ini, teofani dari pencipta adalah Tuhan, YHWH. Nah, sementara malaikat Tuhan itu merupakan teofani daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi Yesus itu bukan teofani daripada Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang mengambil rupa. Begitu. Makanya para murid dengan yakin menyatakan diri. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah mereka dulu yang telah wujud dalam rupa manusia. Pengenalan ini yang kurang dipahami oleh kita ya. Makanya seringkali perdebatan itu dengan Muslim ini nggak berujung pangkal. Muter aja di sana. Pak Kuburan, bisa bedakan arti kata Tuhan dengan Allah nggak? Ya jelas. Iya, bedanya apa, Pak? Allah itu sendiri secara vokal udah beda. Ya. Maknanya apa, Pak? Maknanya pun berbeda. Iya, coba. Tidak dikatakan bahwa Allah itu berfirman kepada manusia, tetapi Tuhanlah yang berfirman. Allah tidak berkata-kata. Yang dimaksud di sini Bapak ya,
Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar perkataan dia. Lantas, bagaimana dengan Tuhan yang berfirman kepada para nabi? Apakah dia Allah? Kalau dia Allah yang dimaksud Bapa, maka Yesus pendusta, pembohong. Itu logikanya. Jadi pencipta ini tidak pernah didengar oleh siapapun suaranya. Walaupun kitab suci menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Berfirmanlah Allah. Dinyatakan seperti itu. Tapi ini pengungkapan, Pak. Ya. Pengungkapan. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar. Manusia pun belum ada. Masa tidak ada manusia yang pernah mendengar suaranya? Apakah Bapak mau menyatakan Yesus bohong? Coba kita lihat dulu ayatnya Pak, di mana bahwa tidak ada manusia yang pernah mendengar. Coba dibuka. Ada yang bisa share ayatnya? Dom, Saya- Pak Dom, bisa share ayatnya? Ayat berapa? Ya. Capek aku lari-lari aku. Si apa? Ya, ayatnya di mana Pak? Kuburan. Sebentar. Iya. Hah? Yohanes 5 Iya. Bentar, saya lagi buka dulu. Ya, enggak apa-apa. Nanti Bapak kasih tahu, Pak Dom akan tunjukkan. Yohanes 5 ayat 37. Coba Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Yang harus Bapak pahami di sini siapa kamu itu. Kamu semua orang, never ever, kapanpun. Perkataan ini. Berarti Bapak tidak memahami konteks ya. Karena bukan. Yohanes, sebentar, Ini makna dari kata. enggak, Makna dari kata kamu di situ Pak, itu tidak berbicara semua orang. Tapi Tidak makna berbicara, kata. iya, tapi bukan. Konteksnya itu, kamu itu artinya semua orang yang sedang berbicara dengan Yesus pada konteks itu. Betul. Iya, Tidak jadi pernah, never ever, kapanpun mendengar. sebentar dulu Bapak. Jadi kalau kita memahami itu harus dipahami di dalam konteksnya. Kalau nanti, berapa ini? Di dalam ayat ini, 38 udah jelas ya. iya, 38 itu, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Dirimu itu menunjukkan kepada lawan bicara Yesus pada waktu itu, atau teman bicara Yesus. Dan memang di dalam konteks PB, tidak ada orang yang pernah mendengar suara Allah. Karena jarak PL dengan PB ada 400 tahun masa gelap. Artinya Allah tidak pernah berbicara melalui para nabi. Di situ. Tetapi bukan berarti tidak ada manusia yang pernah mendengar suara Allah. Ketika Allah, Sebentar Bapak, sebentar. Jadi, karena Musa pun pernah mendengar suara. Karena Abraham pun mendengar langkah Tuhan, dikatakan jelas. Tuhan, Dan Pak. itu, iya, Tuhan bukan Allah. kamu. Tidak. Iya, Pak. Iya, Bapak, ini gimana sih? Ya, Berarti Bapak, nanti ini Allah yang gimana? Allah yang berbicara di PL itu, Tuhan yang berbicara di PL itu, nanti Bapak hapuslah semua, Bapak tipex. Loh, Buat memang kitab Tuhan sendiri yang aja. berbicara itu, Pak. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Bapak tahu konteks PL dan PB, Tuhan dan dengan Allah itu beda konteksnya. Bapak bisa jelaskan nggak? Betul. Kalau betul, Tuhan, mengapa Bapak gini. salahkan? Tuhan itu Allah Israel, Pak. Ah, Ya, Tuhan itu Allah Israel. oke, saya ajari Bapak dulu kali ini supaya Bapak mengerti. Oke, Bapak silakan. dengarkan ya. Oke, Bapak dengarkan ya. Supaya ada informasi yang Bapak, supaya nanti Udah Bapak share screen? jangan. Oh iya, udah. Ya. Oke ya. Silakan. Jadi saya akan jelaskan dulu sama Bapak ini. Nanti akan saya jelaskan khusus konteks PB ya, kalau Bapak butuhkan. Jadi Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Jadi memahami perbedaan arti kata Tuhan, Tuhan dan Allah dalam Alkitab ini penting. Banyak orang Kristen memahami, berbicara tentang tata Tuhan, YHWH, ada dua pemandangan juga, pemahaman yang sangat besar. Ada mengatakan nama pribadi. Tapi orang Yahudi sendiri nggak pernah menganggap, memandang, meyakini bahwa ini namanya sendiri, enggak.
tapi ini adalah gelar keagungan kepada Allah yang sudah menyatakan karya kepada mereka. Itu konteks Yahudi, karena begini, konteksnya orang Yahudi, Allah itu tidak bisa dinamai, karena dalam pemahaman mereka sesuatu yang dinamai sesuatu yang terbatas. Siapa yang menamai Allah? Tidak ada. Bahkan Musa ketika berjumpa dengan Allah itu, siapakah namamu? Aku adalah aku. Apa artinya aku adalah aku? Aku apa yang aku nyatakan, yang aku kerjakan. Jadi Allah itu tidak dibatasi oleh sebuah nama. Tetapi Musa memakai kata YHWH ini untuk menjelaskan, untuk menunjukkan, untuk menyatakan keagungan Allah mereka yang berbeda dengan Allah lain. Memang di masa kini ada orang mengatakan YHWH itu nama pribadi. Ini menjadi rancu. Siapa yang memberikan nama itu? Orang ketika Musa berjumpa, itu bukan nama pribadi. Memang di dalam Alkitab itu dituliskan menjadi nama pribadi, tetapi konteksnya bukan Allah yang menyatakan namanya adalah Tuhan. Loh, makanya yang mengatakan aku salah boleh dikasih data, perbandingan. Kita diskusi aja. Jadi yang menyatakan YHWH itu siapa? Musa atau Tuhan? Loh, Musa bertanya kok kepada Allah, siapakah Iya, namamu? Yang menyatakan Berarti itu Musa. gini ya. Berarti gini ya, makanya kalian itu, gini ya, banyak orang itu tidak memahami konteks penulisan Alkitab itu sendiri. Itu yang menjadi bermasalah. Ini nggak di live kan, bro? Live. Ini pengajaran juga. Live. Oke ya. Pengajaran juga. Live ya. Pengajaran. Ada yang baru Iya. masuk ini hamba. Oke, saya jelaskan ya. Jadi nanti perdebatan tentang nama YHWH itu bisa kita jelaskan kok. Orang Yahudi yang menjadi cikal bakal kekristenan tidak menganggap itu bahwa itu adalah nama pribadi di mana Tuhan katakan namaku ini. Jadi nama itu bukan berbicara hurufnya di situ, karena Allah tidak dibatasi oleh sebuah nama. Aku adalah aku itu. Tetapi ini sebuah gelar yang paling agung, paling tinggi. Jadi banyak orang memahami bahwa arti kata Tuhan dengan kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan Ali memiliki makna yang sama. Ada yang bersuara itu. Perhatikan ini Pak, jadi kata Tuhan huruf besar dengan Tuhan hanya T huruf besar itu berbeda. Ini memiliki makna yang berbeda, tetapi ini memiliki kaitan atau hubungan yang tidak bisa dan tidak mungkin dipisahkan. Akan banyak sekali nanti saya coba tunjukkan semua data-data yang kupelajari. Boleh saya Baru bertanya sebentar sebelum panjang? Boleh saya bertanya sebelum panjang? Ya, apa mau ditanya? Kalau memang betul YHWH itu bukan nama, bukan sosok Pribadi. sosok sebuah nama, mengapa orang Yahudi tidak mau menyebutkan secara sembarangan nama tersebut? Jadi begini ya, makanya supaya kita memiliki pemahaman, karena Allah itu tidak dibatasi jelas ya, oleh pertanyaan sebuah. saya. Iya, Allah Jelasannya itu gampang tidak dulu. Allah itu tidak dibatasi oleh sebuah nama. Maka ketika Musa membuat YHWH itu sebagai pengganti identitas menunjukkan kebesaran keagungan Allah yang tak terbatas itu, saking mulianya sebuah sebutan gelar keagungan itu yang diberikan itu kepada Allah itu, maka mereka nggak pernah menyebutkan nama itu. Itu penghormatan mereka terhadap huruf itu sendiri, tetragrammaton itu. Maka sampai sekarang tidak ada orang yang bisa memastikan bacanya seperti apa karena nggak pernah dibaca. Tetapi ketika orang Israel melihat itu, maka itu adalah aku itu. Maka ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, siapakah namamu? Aku adalah aku. Tapi banyak orang yang sangat cinta dengan kata YHWH ini, dan saya setuju aja mereka cinta, nggak masalah. Karena di kitab Kejadian dikatakan bahwa nama itu sudah ada. Tapi mereka lupa bahwa kitab Kejadian itu dituliskan oleh Musa. Musa menuliskan kitab Kejadian dengan konteks bahasa pada zamannya. Sama seperti kita menuliskan sejarah Jakarta. Dulu namanya bukan Jakarta, Batavia. Tapi kalau sekarang kita tulis nama Jakarta, kita buat Jakarta, bukan kita buat Batavia. Itu konteks penulisan itu. Tapi ya namanya kadang kita ini kan hanya ngotot-ngototan ingin membenarkan diri. Tapi sejarah jadi terbengkalai. Jadi kita repot. Debat kita bukan debat diskusinya bukan debat diskusi maju, tapi adu urat leher. Itu kadang jadi ini memahami dua kata tersebut sangat penting dalam mendalami ajaran Alkitab dan juga ajaran dogma gereja. Saya katakan ini Tuhan
huruf besar dengan huruf kecil dengan kata Allah, ini sangat penting, sangat penting. Kalau kita beratnya memahami ini kurang mantap, kurang pas, akan ribut, apalagi nanti konteks PB ya, Tuhan dan Allah. Tuhan sebagai gelar, dengan Allah sebagai gelar, beda dengan Muslim, Allah sebagai nama pribadi. Tapi ketika kita cek, kata Allah itu lebih tua daripada baginda Muhammad, daripada Muslim. Kalau itu nama Allah, berarti nama itu milik siapa? Akan pertanyaan banyak lagi. Makanya kita coba membangun teologi itu tidak mengabaikan sejarah, karena teologi yang mengabaikan sejarah itu melahirkan perdebatan tanpa akhir, dan itu hanya adu urat leher. Jadi ini sangat penting. Bahkan sering ditemukan bahwa kegagalan memahami Alkitab tidak lepas dari kegagalan memahami kata Tuhan dan Tuhan, ya, Tuhan huruf besar dengan Tuhan huruf kecil. Saya coba membuat ini. Penting mengerti arti kata Tuhan, Tuhan dan Allah. Untuk mengerti tentang bagaimana ini Yesus Kristus dalam pokok ajaran gereja Tritunggal Maha Kudus, maka tidak lepas dari pemahaman akan arti kata Tuhan, Tuhan, dan Allah. Orang gagal memahami makna Tritunggal itu, letaknya salah satu menurut pengamatan saya di sini, tidak bisa membedakan antara Tuhan huruf besar semua, Tuhan hanya T huruf besar, dengan Allah. Allah dalam konteks PL pun dengan konteks PB itu berbeda juga. Nanti akan kita lihat ya. Kita lihat data-datanya dan kita pelajari bersama-sama. Kalau salah ini nanti kalian berikan data untuk membenarkan. Kalau ini sudah benar, kalian sebarkan kemana-mana. Oke, dalam perjanjian lama, terjemahan bahasa Indonesia sering kita jumpai kata Tuhan. Dengan huruf besar semua menyebut nama Allah. Ya, tapi penjelasan nama Allah di sini bukan nama seperti nama kita yang dibuat oleh orang tua kita, bukan begitu. Karena Allah, ketika Musa berjumpa, saya sudah jelaskan tadi, kata Tuhan huruf besar ini menggantikan 4 huruf. YHWH itu ya. Ini dianggap suci oleh kaum Yahudi, merupakan nama Allah seiring dibaca dengan Yehu atau Yahweh. Nama ini adalah sebagai nama perjanjian yang mengikat umat Israel dengan Allah dan Allah dengan Israel. Jadi ini sebagai sebuah nama perjanjian. Kalau nama pribadinya tidak pernah Allah mengatakan namaku adalah ini. Dalam hukum Taurat dilarang menyebut nama Allah dengan sembarangan. Maka sejak dini sekali, setiap kali orang Yahudi membaca Alkitab dan setiap kali ketemu, menjumpai, maka ini dibaca bunyinya atau diganti dengan ucapan Adonai. Ini juga ketika saya coba belajar ya, ketika Septuaginta menerjemahkan kata ini dengan kata kurios. Sementara PB, Yesus adalah kurios. Tapi ada orang Kristen mengatakan berarti Yesus Yahweh sendiri, karena kata kurios dipakai kepada Yahweh, sedangkan Yesus disebut kata kurios. Di sini menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau dulu teman saya mengatakan, ketika kata Yahweh diganti dengan kurios, maka ini melahirkan sebuah teologi dan perdebatan sampai sekarang. Dalam pembahasan agama, orang Yahudi menggunakan kata Hasem, sang nama yang menggantikan YHWH itu. Itu keagungan. Coba kita lihat ya. Jadi ini sangat kudus di mata orang Yahudi, sehingga ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani, YHWH ini tidak pernah muncul dan diganti Kyrios sebagai terjemahan kata Adonai. Adonai bentuk jamak dari kata Adon. Baru mengapa setiap kata Elohim atau kepada Allah ini selalu memakai jamak. Bukan berarti Allah lebih dari satu. Karena ada dalam konteks teologi Yahudi, sesuatu yang tak terjangkau oleh pikiran manusia, itu selalu dituliskan dengan bentuk jamak. Jadi jamak itu tidak selalu berbicara tentang bahwa itu lebih dari satu. Konteksnya itu bisa berbicara sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa dijangkau pikiran, maka itu disebut dengan jamak kadang. Contoh, udara, ya, hasamayim, langit, dan lain sebagainya gitu ya. Dalam hubungan dengan nama Allah, kata ini digunakan dalam bentuk jamak dengan diberi akhiran pemilik orang pertama tunggal, yang secara harfiah berarti tuanku atau tuan-tuanku, namun kejamakan kepada Allah menunjuk kepada kemahaan Allah. Tapi di sini juga ada pemahaman tentang kejamakan Allah itu menunjukkan kepada Tritunggal. Memang dijelaskan bisa diterima, tetapi kalau saya selalu katakan itu kemahaan Allah dulu. Kemahaan Allah itu tentu tidak dilepaskan dari Tritunggal, karena Allah yang Maha pasti Tritunggal.
Terjemahan Indonesia mengikuti Septuaginta dalam hal tidak memunculkan 4 huruf ini untuk nama Allah, namun diganti dengan kata Tuhan huruf besar semua oleh apa? Oleh LAI. Jadi kata Tuhan di sini berbeda dengan Allah. Kata Tuhan adalah pengganti nama diri Allah itu sendiri. Pengganti, walaupun konteks nama di sini bukan berarti seperti kita punya nama yang diberikan oleh orang tua di situ ya. Sedangkan Allah adalah gelar kepenguasaan Tuhan. Yahweh itu. Kita lihat ya, kata Allah di dalam Alkitab terjemahan lain, Perjanjian Lama bukan nama diri, tetapi gelar kepenguasaan. Sebab nama diri Allah dipahami itu adalah sebagai Yahweh itu. Jadi setiap kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan lain adalah menunjuk kepada nama diri daripada Yahweh sendiri. Sedangkan kata Allah adalah gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada YHWH. Jadi YHWH ini sebuah nama yang disematkan, dituliskan oleh Musa untuk menunjukkan kepada aku yang adalah aku, yang tak terhampiri, yang tak terjangkau, yang tak bisa dijelaskan. Tetapi dia nyata dengan segala kebesarannya. Maka disebut dengan YHWH. Jadi ketika orang Israel membaca YHWH, maka sudah include di dalamnya kemahaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi karyanya nyata besar luar biasa. Itu maknanya di sini. Jadi orang mulia atau makhluk ilahi dan juga kepada sesembahan bangsa-bangsa non-Israel dipakai kata Allah. Orang mulia. Jadi kata Allah di sini, makanya kalau kita coba bandingkan dengan Muslim, mereka tidak bisa memahami apa yang kita maksud dengan kata Allah itu. Kenapa? Ya karena mereka nggak pernah pelajari tentang sejarah kata itu ya. Kata Allah dalam Alkitab terjemahan LAI diterjemahkan dari kata Elohim, dari akar kata El yang ilahi, El atau Allah yang kuat, Elohim sang pencipta atau yang maha kuasa, dan ada beberapa nama lagi, nah El Rua, El Roy, itu semua nama apa? Gelar-gelar perubahan. Allah sebagai gelar kepada Tuhan pencipta alam semesta, kepada Bapa di surga. Ini jelas, Keluaran pasal 3, 15, Keluaran 4 ayat 5. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah itu ya. Tetapi di sisi lain bahwa Musa juga diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Ya. Baru dikatakan lagi Allah sebagai gelar kepada dewa-dewi sesembahan kaum non-Israel atau sesembahan palsu yang dibenci oleh Tuhan. Tapi oleh LAI itu ditulis menjadi Allah. Hanya semuanya huruf kecil. Jadi arti kata Allah di sini pun kalau kita lihat konteks, maka ini berbicara kepenguasaan. Karena Musa pun dikatakan begini ya. Ada lagi, ini yang pernah didiskusikan. Allah sebagai gelar kepada arwah, okultisme. Ini ada, tetapi diganti jadi ilahi ya, di dalam ilahi. Allah sebagai gelar kepada malaikat, makhluk surgawi, para hakim juga disebut Allah. Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan ada 6. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Yohanes ini dikatakannya, di antara para Allah ia menghakimi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Dan ini dikaitkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 34-36. Di sini kamu adalah Allah. Disebut Allah. Jelas ya. Oke, kita nantikan lihat berjelas. Sekarang kita masuk perbedaan Tuhan dan Allah. Sekarang konteks PB. Halo? Konteks PB. Dulu, apa udah paham belum? Ya gitu loh. Jangan langsung dihajar. Istirahatlah dulu minum air putih. Oke, saya selesaikan aja nanti kita diskusikan ya. Konteks PB, kata Tuhan dengan Allah dalam konteks Alkitab terjemahan lain banyak memandang artinya sama, tidak bisa membedakan. Baik Kristen, terlebih lagi orang kita Muslim ya. Sebab dalam pemahaman sebagian besar orang arti kata Tuhan dan Allah sama. Ini menjadi sukar untuk membangun sebuah dialog dengan banyak orang. Karena dianggap bahwa Tuhan dengan Allah itu sama saja, padahal tidak. Mereka memahami bahwa kata Tuhan dalam LAI memiliki makna yang sama dengan arti kata Tuhan dalam KBBI. Sesuatu yang diakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman saudara Muslim bahwa Allah adalah nama pribadi. Itu dia, nama pribadi. Nama diri sesembahan mereka di mana Allah itu adalah Tuhan. Dikatakan mereka begitu ya. Tidak sedikit orang Kristen juga memahami hal yang demikian.
yaitu bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah. Bedanya Kristen tidak memandang Allah itu sebagai nama pribadi, tetapi panggilan, sebutan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Itu aja bedanya. Tapi itu sama artinya pandangannya. Sekarang kita lihat kata kurios ini berpadanan dengan kata Inggris Lord. Kata ini di samping bermakna Tuhan, juga berarti Tuhan, penguasa, majikan, pemilik. Kata kurios berasal dari kata kuros yang berarti ini supremasi, keunggulan. Dan kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki benda atau orang dan dia itu berkuasa atas orang atau benda itu. Kata kurios ini memiliki atau berpadanan dengan arti kata gusti bahasa Jawa, Rab dalam bahasa Arab. Jadi penggunaan kata kurios dalam konteks Alkitab kita berpadanan dengan penggunaan kata gusti kalau bahasa Jawa, berpadanan dengan penggunaan kata Rob dalam bahasa Arab. Karena kata gusti bisa kepada Sang Pencipta, bisa juga kepada orang terhormat. Atau kata Rob juga dalam Quran bisa kepada Allah Sang Pencipta, tapi bisa juga kepada Musa dan kepada Yusuf. Sedangkan kata Theos ini selalu bermakna kepada yang disembah. Apakah itu sembahan Allah yang benar, Bapa di surga? Apakah itu sembahan dewa-dewi atau Allah yang palsu? LAI membedakan dengan tulisan Allah huruf besar A-nya dengan Allah semua huruf kecil. Itu aja bedanya. Dari mana LAI bisa tahu itu? Konteks kata itu digunakan. Maka penting sekali memahami kata dalam konteks. Sama seperti tadi ketika kita baca Yohanes itu ya. Yohanes pasal 5, di situ dikatakan kamu. Artinya Yesus punya lawan bicara atau teman berbicara. Jadi yang dikatakan kamu di situ tidak termasuk umat PL, tetapi umat yang ada pada waktu itu. Dan itu berkaitan dengan konteks bahwa jarak antara Maliaki dengan kitab Injil Matius atau dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, itu ada namanya masa gelap. Dan saat itu Tuhan tidak pernah menyatakan wahyu, berbicara kepada orang-orang tertentu, sehingga tidak ada lagi masa gelap namanya itu. Jadi kalau kita langsung sapu rata ke PL, kita jadi repot. Arti dan penggunaan kata Tuhan dalam Alkitab terjemahan LAI, kata kurios, dalam Alkitab Yunani memiliki arti yang luas saat diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia. Yang saya temukan ini beberapa penggunaannya. Saya tidak tuliskan bahasa Yunaninya, tapi saya tuliskan terjemahan Indonesianya saja. Itu ya. Dikatakan ini yang pertama itu kata kurios itu dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Ya, tapi kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada yang memiliki hamba. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada pemilik keledai. Ketika Yesus mempersiapkan Paskah kan ada yang apa itu mendekati Paskah itu ambil keledai yang di sana. Pemilik keledai yang menambatkan itu disebut kurios. Semua bentuknya adalah dia kurios autos, bentuk orang kedua. Pemilik orang kedua. Sedangkan di situ Yesus juga disebut kurios, tapi bentuk orang pertama. Maka kalau dari arti kata itu dulu saya katakan Yesus pemilik keledai itu, tapi ditambatkan oleh orang lain. Karena di situ disebut Yesus pemilik pertama. Kata kurios dipakai juga sebagai panggilan terhadap seorang bapa. Jadi ini gelar. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus, tidak serta-merta bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Enggak ada itu. Bukan begitu artinya. Kata kurios ini dalam makna harafiah menunjuk kepada sebutan penghormatan, kepenguasaan, atau kepada sesuatu yang dipertuan. Jadi pada saat Yesus hidup di dunia, kata kurios yang digunakan, orang-orang sejamannya menyapa dia, ini harus dimengerti sebagai penghormatan. Ya, jadi itu bisa Tuan, bisa juga Mister, bisa Pak, ya, bisa juga yang mulia. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan kurios Tuhan untuk Yesus ini mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Maka dikatakan dengan demikian, karena Allah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak, Tuhan, atas surga dan bumi. Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Artinya ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan Yesus. Jadi ketuhanan Yesus tidak pernah dipahami di dalam Alkitab dan bapak-bapak gereja itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus Allah Sang Pencipta itu sendiri, tidak. Tetapi kata Tuhan kepada Yesus ini menunjukkan kepenguasaan Yesus. Di mana kepenguasaan Yesus itu adalah dari Bapa. Nanti bisa kita bahas tentang Tritunggal.
Kalau kita mau menjelaskan bagaimana relasi Yesus dengan Bapa itu, di situ, itu akan bisa kita lihat. Jadi memang di dalam Alkitab itu dibedakan antara keilahian Yesus dengan kemanusiaan Yesus, tetapi tidak dipisahkan. Saudara kita Muslim seringkali bukan hanya membedakan, bukan hanya memisahkan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus mereka, tetapi mereka membentrokkan. Tapi kalau orang kita Kristen, seringkali kita tidak bisa membedakan, tetapi kita satukan. Hanya disatukan, tapi tidak dibedakan. Banyak orang seperti itu. Akhirnya nanti menimbulkan pemahaman-pemahaman baru yang membuat ayat Alkitab jadi tempur. Tapi apalagi dengan saudara kita seberang, mereka tidak bisa membedakan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus. Tetapi mereka menempatkan pada posisi yang berbeda dan mereka bentur-benturkan. Makanya kan kalau kita dialog dengan seberang, ketika berbicara keilahian Yesus, mereka serang dari kemanusiaannya. Ketika berbicara kemanusiaan Yesus, mereka serang dari keilahiannya. Tapi kita orang Kristen posisikan perbedaan keilahian dan kemanusiaan Yesus dan tidak kita pisahkan, tetapi kita pahami secara bersamaan. Maka namanya kristologi atas dengan kristologi bawah harus seimbang, atau keilahian dan kemanusiaan itu harus seimbang. Jangan dipisah-pisahkan, jangan dibentrok-bentrokkan apalagi. Nanti kita diskusi. Sedangkan kata theos dalam Alkitab teks Yunani ini banyak sekali ya. Ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah. Allah itu ketika dia menunjuk kepada Bapa di surga. Ilahi juga diterjemahkan, bisa juga kepada dewa-dewi, bisa juga di sini kita lihat ya. Kadang juga kata theos diterjemahkan oleh LAI menjadi kata Tuhan. Padahal ini sebenarnya kata theos ini. Contoh di Lukas 1 ayat 8 dan Lukas 3 ayat 6. Tapi di LAI diterjemahkan Tuhan. Saya juga belum tahu mengapa demikian. Ada juga di 1 Petrus. Seharusnya ini, karena ini kata theos, ya konsekuen saja dengan kata Allah. Tapi mungkin ya namanya juga kan ketika orang menerjemahkan bisa saja kurang ada kelalaian ya, wajar. Tapi naskah asli tidak ya. Tapi ada juga dengan menjadi kata Allah, huruf kecil. Jadi kita harus memahami dulu letak atau konteks kata Tuhan dan Allah itu digunakan. Oke, kita lihat. Jadi kata Tuhan atau Kyrios untuk Yesus tidak langsung menunjuk kepada makna Allah. Itulah sebabnya sebutan Allah theos bagi Sang Bapa itu dibedakan penggunaannya dengan sebutan Kyrios bagi Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus maknanya bukan Allah Yesus, namun Sang Penguasa Yesus, Sang Junjungan Yesus. Ini dibuktikan dalam penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam ayat berikut. Contoh ini Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 ini ya. Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau Tuhan maknanya sama dengan Allah, maka kita rancu memahami Alkitab. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Allah membangkitkan Allah. Kan nggak nyambung. Tetapi yang betul, Yesus adalah Tuhan, Allah membangkitkan dia. Allah membangkitkan Tuhan. Satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Dan bisa kita temukan, saya bisa kasih ayat-ayat yang sangat menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Ayat-ayat di atas ini jelas membedakan Allah, yaitu Bapa, dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang dibangkitkan oleh Allah atau Bapa. Sejak kapan Yesus menerima gelar Tuhan ini? Sejak kebangkitannya. Karena sesudah bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan kepada para muridnya, kepadaku telah diberikan, di sini katakan ada yang memberikan, yaitu Allah Bapa itu sendiri, segala kuasa, kepenguasaan mutlak atau jabatan Tuhan di surga dan di bumi. Penggunaan kata Tuhan untuk Yesus, untuk Allah, ada juga di PB. Tapi biasanya ketika saya coba menggali, selalu disebutkan dengan Tuhan Allah. Artinya Allah sebagai sang penguasa. Tuhan Yesus artinya Yesus sebagai penguasa. Apakah bedanya di sini Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah? Bedanya adalah Tuhan Allah, dia pemilik kuasa, sumber kuasa. Sedangkan Tuhan Yesus adalah dia pemilik kuasa, kekuasaannya berasal dari Bapa. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ini sih yang harus dipahami memang. Jadi Yesus dipanggil Tuhan, bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Emang saya mengatakan Yesus memiliki dua natur, saya tadi sudah sebutkan itu ya. Sebab ia adalah firman Allah yang kekal, dalam hakikat Allah diturunkan
Allah jadi daging yang diberi nama Yesus, jadi manusia. Jadi Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus, atau Yesus itu adalah Allah sendiri. Melainkan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Maka dikatakan di sini Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Kurios Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas di sini kata Kurios dengan kata Allah dibedakan, tetapi kita tidak dibedakan, tetapi nanti memiliki korelasi yang tak bisa dipisahkan. Karena kekuriosan ketuhanan Yesus adalah kemesiasan atau kepenguasaan yang dari Bapa. Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa kita yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan dan memelihara kita, bahwa kita semata-mata bergantung padanya. Semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itu juga yang dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat. Ini di dalam bahasa Indonesia masa kini, Kristus ya. Jadi Raja Penyelamat kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini. Perhatian penting untuk memahami makna kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab LAI. Tuhan menunjuk kepada Allah, saya sudah sampaikan tadi, konteks ayat tersebut biasanya ketika saya coba melihat ya penggunaan kata Tuhan untuk Allah, konteks ayat tersebut biasanya berkaitan dengan PL. Di mana dikatakan di situ Tuhan harus mengikuti konteks PL di mana ditulis dengan kata Tuhan. Ini yang pernah saya tanya kepada salah satu tim penerjemah LAI. Pak, mengapa kata Tuhan yang memiliki konteks PL di PB itu kok jadi Tuhan hanya T huruf besar? Padahal itu kutipan dari PL atau itu konteks PL. Mengapa tidak mengikuti konteksnya? Saya bilang, oh iya bagus juga masukanmu, katanya waktu itu sama saya. Baru kalau saya lihat ya, selalu diikuti dengan kata Allah atau Tuhan Allah atau Allah Tuhan. Konteks kata digunakan harus dapat merhati penting dengan teliti supaya kita tahu itu ya. Tuhan menunjuk kepada Yesus atau orang terhormat. Ini bermakna dengan berbeda maknanya dengan jadi Tuhan Yesus tidak bermakna sama dengan Tuhan Allah. Saya kasih contoh ini, biasa saya pakai ini Presiden Jokowi dengan Presiden Partai A. Sama-sama presiden. Tetapi bedanya di sini adalah ini gelar kepenguasaan. Kepenguasaan Jokowi dengan kepenguasaan partai itu berbeda. Jadi kepenguasaan Allah dengan kepenguasaan Kristus itu berbeda konteksnya. Tetapi Allah adalah penguasa, pemilik kuasa, sumber kuasa. Sedangkan Yesus penguasa di mana kekuasaannya bersumber dan diberikan oleh Bapa kepadanya. Ada banyak ayat nanti yang bisa kita jelaskan untuk hal itu. Kata Allah dipakai untuk sesembahan dan kata ini dipakai harus melihat konteks kata digunakan. Kata Allah bukan merupakan nama tetapi sebutan panggilan kepada Sang Pencipta. Allah itu kepada sembahan yang benar, Allah atau dewa sembahan yang palsu, atau juga kutipan dari PL dan kepada orang yang dianggap seperti Allah. Oke. Ada suara-suara, tolong dong. Yesus diangkat sebagai Tuhan atau penguasa mutlak oleh Allah. Ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Adam yang terakhir yang telah memulihkan kepenguasaan Adam atas alam yang hilang karena kejatuhan. Kemarin Ibu Sophie menyampaikan bahwa di dalam Sang Firmanlah manusia dicetak. Jadi semua manusia sudah rusak, maka Sang Pencetak itu datang lagi ke dunia ini, maka di dalam Kristuslah cetakan manusia Adam yang sudah rusak itu dipulihkan oleh Yesus. Jadi kehadiran Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan kita keselamatan masuk surga, bukan. Tetapi mengubah manusia yang sudah rusak oleh dosa, oleh maut, oleh iblis ini, dipulihkan kembali kepada kerangka atau kepada program Allah sebelum adanya dosa. Itulah tugasnya Yesus, maka dikaitkan Yesus sebagai Adam yang terakhir. Ini nanti bisa pembahasannya panjang lagi ya. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus yang manusia itu sungguh-sungguh firman. Yang inkarnasi, ya, menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Di sini saya tulis menjelma. Karena Allah selalu melaksanakan kepenguasaannya atas alam melalui firman. Sekarang kuasa yang sama atau ketuhanan Allah yang sama dan hanya satu itu dilaksanakan melalui manusia Yesus Kristus. Sehingga Yesus disebut Tuhan. Dengan demikian, Yesuslah tetap firman yang satu dan yang sama. Karena melalui firman Logos Allah melaksanakan kekuasaan ketuhanannya sendiri.
Dengan demikian baik Allah maupun firman tak berubah, baik dalam hakikatnya maupun dalam hubungannya, meskipun firman itu telah nuzul. Dicoba dikutip ini istilah Muslim sebagai manusia. Yang ketiga, untuk tujuan keselamatan manusia. Karena dengan kuasa mutlak sebagai penguasa atau Tuhan ini, Yesus Kristus akan mengubah tubuh manusia yang hina karena dosa, sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia pada hari kebangkitan. Filipi 3, 20-21. Jadi ini kepenguasaan Yesus itu adalah penguasaan di bumi di surga. Jadi arti kata Allah ini ya, kata Allah di sini saya sebenarnya sudah jelaskan, cuman ini dalam bentuk kerangka. Bisa diartikan Allah, ilahi, dewa dewi, Tuhan, Allah. Saya cepatkan aja karena sudah saya jelaskan. Nah, di sini ya. Jadi kata Theos, Allah selalu berkenan kepada disembah. Kalau itu sembahan yang benar, itu kepada tulisannya Allah, A huruf besar. Kalau yang palsu itu bisa dewa dewi atau Allah huruf kecil. Itu penyesat. Oke, jadi kita lihat ini ya. Tuhan PL itu dibuat, itu dipandang sebagai nama diri sang pencipta alam semesta yang disembah dan dimuliakan Israel. Ya. Gelar kepenguasaan yang biasa dipakai kepada sang pencipta, malaikat, bahkan Musa, dan juga ilah palsu. Sedangkan dalam konteks PB, sesuai itu yang disembah, atau sembahan yang benar ditulis dengan Allah, sedangkan sembahan palsu, Allah, huruf kecil semua. Dalam PB, gelar kepenguasaan yang dapat dipakai kepada sang pencipta, atau juga kepada orang yang terhormat atau penguasaan. Ini perbedaannya. Jadi ini kata Tuhan di PL dengan Tuhan di PB dalam pemahaman teologi Kristen ini beda. Penggunaan kata Allah dalam PL dan PB pun di sini hampir mirip ya. Bisa kepada malaikat, kepada ilah, bisa juga kepada sang pencipta itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin kita diskusikan. Boleh saya bertanya? Oh ya, silakan Pak. Iya. Tentang penggunaan kata Allah Tuhan, saya ingin bertanya untuk agar kita betul-betul lebih mengerti apa yang digunakan, apakah memang ada yang salah atau dalam terjemahannya memang salah atau penjelasannya yang salah gitu ya. Di dalam Matius 12 ya ayat 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa satu. Ya, di ayat yang lain mengatakan ya, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau aku dan Bapa adalah satu, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu adalah yang berbeda. Nah, itu mohon dijelaskan. Yang ketiga, Thomas mengatakan ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus mengiyakannya dan apakah salah, pemahamannya yang salah atau penjelasannya yang salah? Silahkan. Oke, yang pertama saya jawab dulu ya tentang ya Tuhanku dan aku dan Bapa adalah satu. Ini ya ayatnya kan, ego kai hopater he esmen, itu ya. Sebentar saya tunjukkan. Ini saya sudah beberapa kali saya sampaikan dulu waktu di CIA ini. Aku dan Bapa adalah satu, tapi kata dan dalam kalimat aku, Yesus, dan Bapa merupakan kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan, menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Ya, karena ini bentuknya conjunction coordinating copulative, kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan, menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Perhatikan ya, sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan maupun kekosongan. Itu konteks kata dan di sini. Jadi ini perlu diperhatikan makna kata dan di sini ya. Jadi artinya di sini, jadi kata dan dalam kalimat aku dan Bapa tidak boleh diartikan bahwa Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Tetapi kata dan menunjukkan ada dua subjek pelaku yang disatukan, dihubungkan, diselaraskan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Maka ini sangat tepat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pekerjaanku ialah mengerjakan pekerjaan Bapakku yang di surga. Jelas. Maka saya katakan seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Karena seluruh
kehendak Bapa, seluruh program Bapa bagi dunia sudah Bapa nyatakan di dalam Yesus. Oke, itu yang harus dipahami. Jadi jangan kita langsung tarik berarti Yesus itu Bapa sendiri. Kami adalah satu. Satu di situ adjektif, neuter, singular, nominatif, no degree ya. Kata sifat netral tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setara. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setara dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Maka seluruh pekerjaan Yesus dikerjakannya bersama dengan Bapa. Maka tidak pernah Yesus menyatakan atau mengerjakan sesuatu lepas daripada Bapa. Yang harus dipahami di sini. Oleh sebab itu, ada suara yang noise itu. Oleh sebab itu, maka arti kata kalimat kami adalah satu adalah Yesus dan Allah sedang mengerjakan suatu pekerjaan, dan ini terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Maka Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Tepat. Karena seluruh ajaran Yesus, seluruh perbuatan Yesus, itu adalah kehendak Bapa. Maka di dalam diri Yesuslah berdiam, seluruh kehendak Allah dinyatakan oleh Bapa itu kepada kita. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat yang sederajat, setingkat, dan setara. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah, atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Dapat juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga di dalam ayat 32 pasal yang sama, Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi kesatuan di sini itu tidak dipahami bahwa Yesus sendiri adalah Bapa itu, karena kata satu di sini bukan berbicara satu biji, bukan satu pribadi maksudnya di sini, karena dibentuknya adjektif. Contoh, saya dengan kalian ini satu apa? Satu jum. Jadi satu itu kita harus lihat. Jadi aku dan Bapa kami adalah satu, artinya begini ya. Ayat ini tidak sedang menunjuk bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus sendiri. Yesus dan Bapa dalam konteks ini dinyatakan sebagai satu, yaitu satu dalam karya yang berarti bahwa seluruh karya Yesus adalah karya Allah, atau seluruh karya Yesus berasal dari Allah, atau seluruh karya Yesus merupakan otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Jadi pemahaman Tritunggal kita ini harus dimantapkan supaya bisa memahami ini. Kalau orang memahami Tritunggal belum mantap, ya agak repot memang dengan apa yang kusampaikan ini. Sifat Yesus dan sifat Allah dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan adalah sederajat, setingkat, dan setara. Itu berarti bahwa apa yang Yesus kerjakan itu adalah pekerjaan Allah, atau pekerjaan Allah nyata dalam pekerjaan Yesus. Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi ia bekerja selalu bersama Allah, bersama Bapanya. Dan Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui diri Yesus sendiri. Salamun ala man ittaba'al huda, aslim taslam. Masuk Islam lah, maka kamu Pak Romi, tolong diam dulu ya. Ini sedang ada pengajaran, jadi jadi karena pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah, maka orang yang menolak pekerjaan Yesus itu berarti dia sedang menolak Allah. Tadi ada ajakan untuk masuk Islam. Tidak ada pekerjaan dan karya Yesus di dalam kitab Islam. Maka kalau orang masuk Islam sama saja menentang Yesus. Orang menjadi Kristen, orang menjadi pengikut Yesus harus beriman iman Kristen. Ya. Oleh sebab itu orang yang menghormati Allah harus menghormati Yesus. Orang yang menantikan Allah berkarya harus juga menerima karya Yesus. Sebab di dalam Yesuslah seluruh karya dan janji Allah itu sudah dikerjakan. Oke ya, saya selesai. Sebentar, saya sedikit lagi. Ya. Sebentar ya, saya selesaikan sedikit. Sebentar, saya selesaikan ya. Nanti habis ini kita diskusikan. Jadi pekerjaan memulihkan, membebaskan, keselamatan, ini terjadi oleh kasih yang sempurna dan ketaatan sempurna Yesus kepada Allah. Yohanes 17 ayat 20-21. Dan Yesus menantikan kasihnya itu berkuasa di dalam hidup manusia. Yohanes 13, 34, 15 ayat 10, 14, 15, 21, 23. Jadi itu semuanya. Oke, silakan bro. Apa yang mau dikoreksi silakan. Ya, sebentar. Ini belum selesai tadi. Pertanyaan tadi, jika memang betul Allah dan Bapa, Yesus dan Bapa itu bukan satu, terus kemudian Thomas mengatakan
ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus mengiyakannya. Itu bagaimana? Di sana jelas dikatakan dua sebutan yang berbeda ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Begitu, silahkan dijawab. Tunggu dulu Pak. Yang kita koreksi dulu yang pertama tadi, nanti saya jelaskan itu. Ada Pak Jadi Billy? begini, mungkin bisa nanti digabungkan dengan pemahaman daripada Bang Kadrul, tapi mohon dikoreksi dulu. Jadi begini Bang, pemahaman saya Bang, sesuai doktrin kami ya Bang ya. Ini saya kasih contoh ini Bang. Kalau menurut kami, Allah itu adalah Trinitas. Kenapa? Iya. Sebenarnya kan Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kita rangkumkan Allah Bapa, Anak, dan Roh itu Trinitas untuk mempermudah pemahaman kita dari ketiga kepribadian yang berbeda ini. Nah, menurut doktrin kami, Allah itu Trinitas itu bekerja sama-sama dan tidak saling artinya maksudnya Trinitas ini saling keterkaitan dalam pekerjaan Allah. Trinitas ini. Jadi Trinitas ini adalah Allah. Nah, firman Allah itu Bapa, Anak, dan Roh. Nah, anak ini yang dikatakan dalam Yohanes adalah firman. Firman ini yang menjadi manusia. Nah, jika dikatakan Tuhan Yesus adalah pencipta, menurut saya tidak tepat. Karena Tuhan Yesus itu bukan Allah. Harus ada perbandingan, perbedaan antara Tuhan dengan Allah. Yang Maha Pencipta itu adalah kealahan Yesus. Makanya kalau kita sembah, bukan ketuhanan yang kita sembah kepada Yesus, tetapi kealahan yang ada di dalam diri Yesus yang kita sembah, keilahian Yesus yang kita sembah. Nah, mohon dikoreksi apa itu salah atau tidak. Jadi gini ya, makanya kalau pemahaman Tritunggal itu kan Allah, Firman, dan Rohnya kan satu. Jadi Allah Tritunggal itu, nanti saya coba jelaskan ke sana ya. Saya coba kemarin materi yang saya siapkan untuk dialog sebenarnya itu ada. Nanti saya coba jelaskan tentang sejarah Tritunggal. Saya sudah buat kemarin. Tetapi yang ini tadi pertanyaan yang berikut ya. Tentang penjelasan saya tadi, apa yang disampaikan Pak Billy sebenarnya nggak bertentangan. Karena seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Yesus tidak pernah berkarya sendiri. Maka dari situ, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menghormati dia, maka menghormati Bapa. Barang siapa menghormati dia, harus menghormati Yesus. Karena seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Seluruh karya Bapa dinyatakan di dalam Yesus. Ini kan berkaitan dengan Ibrani pasal 1. Kalau dulu Tuhan berbicara dengan cara teofani dan lain sebagainya melalui para nabi, tapi sekarang dia berbicara kepada kita melalui firman yang disebut sebagai anak tunggal Allah itu. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bro Billy dengan apa yang saya disampaikan tadi itu tidak bertentangan. Justru itu menurut saya saling menegaskan ya. Menegaskan apa yang saya jelaskan. Ini juga dulu saya siapkan ini karena dulu saya mengikuti dialog lintas agama. Seringkali ayat ini dikutip orang Kristen untuk menjawab bahwa Yesus itu adalah Allah atau Bapa itu sendiri. Tapi waktu itu ketika saya coba teliti dari teks Yunaninya, saya nggak pintar teks Yunani ya, tapi demi untuk memahami betul, karena waktu itu saya banyak dialog di Facebook. Jadi waktu itu saya harus belajar. Ketika saya belajar maka saya temukan ini ya. Jadi ini menjawab berkata Thomas, ya. Jadi di sini saya tidak masuk di sini. Akulah. Ini pronoun orang pertama singular. Kata ganti orang pertama tunggal genitif. Sebelum ke sini dulu. Ya. Makna pernyataan Thomas, ia Tuhanku dan Allahku. Di situ ya. Ho kurios mo, kai ho theos mo. Di situ ya. Jadi ini harus coba kita lihat. Nanti fokusnya di situ. Jadi di sini di ho kurios mo ini mo akulah. Ini pronoun orang pertama singular genitif. Kata ganti orang pertama tunggal genitif kepemilikan absolut. Sebab diawali dengan kata ho. Absolut atau terlepas. Paling sedikit ada dua bagian yaitu partisip. Ini menerangkan dan memiliki jumlah kelamin dan kasus yang sama dengan kata benda dan kata ganti yang diterangkan serta subjek. Sedangkan di sini mo lagi ini pronoun orang pertama singular genitif. Jadi sama ya. Mo dengan mo di sini.
kata ganti orang pertama tunggal genetik absolut sebab diawali dengan kata ho, terlepas. Oke, di sini nanti orang-orang pintar Yunani bisa memahami hal itu. Dengan melihat teks Yunani dalam konteks, maka penulis Injil Yohanes menceritakan, yang pertama awalnya, Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ia butuh bukti. Yesus datang meminta Thomas menaruh jarinya pada tangannya dan lambungnya, dan lambung Yesus. Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucuklah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jelas ya? Jawab Thomas, ya Tuhanku dan ya Allahku. Sekarang kita masuk ke ini ya. Pernyataan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, dua kata benda maskulin subjek. Yang pertama di sini Tuhan dan Allah. Ini kata benda maskulin subjeknya. Jadi ada dua subjek, bukan satu subjek di sini. Dua kata ganti orang pertama tunggal dalam bentuk genetik. Artinya menyatakan kepemilikan, yaitu kataku pada akhir kata Tuhan dan Allah. Jadi siapakah Tuhan dan Allah dalam pernyataan tersebut? Yang pertama, kata Tuhan kurios merupakan panggilan gelar kepada Yesus. Kata Allah theos menunjukkan kepada Sang Pencipta Bapa. Tuhan dan Allah dua subjek yang berbeda. Jadi bukan subjek yang satu di sini, karena subjek yang berbeda. Oke? Siapakah yang dimaksud dengan kataku dalam kalimat Tuhanku, dan siapakah yang dimaksud dengan kataku dalam kata Allahku di sini? Kataku tentu menunjuk kepada Thomas sendiri. Thomas memiliki Tuhan, dan juga dia memiliki Allah, serta ia berseru kepadanya dalam waktu yang sama. Ia berseru kepada Tuhan, yaitu Yesus, dan dia berseru kepada Allah, yaitu Bapa. Perhatikan ya, jadi Thomas memiliki Tuhan dan juga memiliki Allah. Makanya di sini kata Tuhan dan Allah itu berbeda. Serta ia berseru kepadanya dalam waktu yang sama. Ya Tuhanku dan Allahku. Ia berseru kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang ada di hadapannya, dan dia berseru kepada Allah yang adalah Bapanya sendiri. Bapa terang yang tak terhampiri. Kita perhatikan di sini ya. Seruan Thomas kepada dua pribadi yang berbeda. Kata dan dalam kalimat merupakan kata penghubung satu bahasa. Kata, frasa, klausa, atau kalimat yang setara, yang termasuk tive yang sama, serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Itu kata dan, konteksnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kita lihat ya, Thomas berseru kurios kepada Yesus, yang telah dibangkitkan Allah. Ya. Jadi Thomas berseru kepada Yesus yang telah dibangkitkan Allah. Ini ayat-ayatnya bahwa Yesus dibangkitkan. Yesus benar bangkit hidup seperti yang diceritakan orang-orang kepada apa diceritakan para muridnya, karena waktu itu kan ketika diceritakan bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas nggak ada di situ. Aku nggak percaya kalau aku belum kucucukkan. Akhirnya dicucukkanlah tangannya. Oke, kita lihat ya. Thomas berseru theos kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus. Dengan melihat Yesus yang ada di hadapannya, Thomas percaya dan benar-benar kagum, heran, takjub akan perbuatan Allah yang telah membangkitkan Yesus. Oke, saya selesaikan. Ya Tuhanku dan Allahku merupakan pernyataan iman Thomas. Jadi, sebentar ini saya lihat ya. Thomas percaya Yesus telah dibangkitkan Allah. Ia percaya kepada kebangkitan Yesus dan menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Itu Thomas. Kemudian kita lihat pernyataan ya Tuhanku dan Allahku tidak tepat diartikan bahwa Thomas mengatakan Yesus yang ada di hadapannya adalah Allah Bapa itu sendiri. Tidak mungkin Thomas mengatakan bahwa Yesus yang ada di hadapannya adalah Allah Bapa itu sendiri. Tidak mungkin. Tetapi pernyataan ini bentuk kekaguman Thomas kepada fakta kebangkitan Yesus, di mana sebelumnya ia tidak percaya kepada para murid yang memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia kagum dan memuliakan Allah yang membangkitkan Yesus. Ia kagum kepada Yesus yang telah dibangkitkan, dan sekarang Yesus ada di hadapannya. Bisa dibaca Kisah Rasul 10 ayat 40-41. Mari kita lihat contoh ketika ada peristiwa kecelakaan yang parah, tetapi keluarga yang terlibat hanya mengalami luka ringan. Maka orang akan mengatakan, saat melihat mereka hanya luka ringan, mereka berkata,
ya pamanku, ya Tuhan Allahku di situ. Bukan berarti paman yang celaka itu Allahnya, enggak. Itu konteksnya di situ. Oke? Yang berikut saya katakan, pernyataan ya Tuhanku dan Allahku tidak tepat diartikan bahwa Thomas mengatakan Yesus yang ada di hadapannya adalah Allah sendiri. Mengapa? Saya punya alasannya di sini. Ini perlu diperhatikan. Tidak mungkin Yesus yang ada di hadapannya di mata Thomas adalah Allah Bapa itu sendiri, tidak mungkin. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Yohanes 6 ayat 46. Karena Allah itu adalah roh. Roh di sini artinya terang yang tak terhampiri. Tidak bisa dijelaskan dengan apapun oleh manusia. Karena dia melampaui segala sesuatu. Itu ya. Oke. Iya. Sebentar. Pertanyaan yang pertama tadi. Sebentar dulu ya. Oke. Baru Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Baru Allah tidak bisa dihampiri manusia, bahkan Musa pun tidak sanggup menghadap Allah ketika Allah menyatakan dirinya di Gunung Sinai. Bahkan binatang yang menyentuh gunung itu mati. Oke. Tetapi ingat kawan-kawan ya, saya tidak pernah menentang yang namanya keilahian Yesus. Keilahian Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah, tetapi bukan Allah Bapa itu sendiri. Perhatikan, ini bisa dibaca lagi ayat-ayat pembanding, Ibrani 12 ayat 18 sampai 21 dan seterusnya ya. Saya coba lihat. Karena ini baru saya cek tadi. Oke, masih ada. Yesus hadir menyatakan diri, bukti bahwa ia telah dibangkitkan Allah. Hal ini membuat segala keraguan Thomas langsung hilang. Oke, Thomas berdiri dan mengucapkan satu pernyataan iman sebagai tanggapan terhadap ajakan Yesus. Taruhlah jarimu di tanganku dan lambungku. Thomas menjawab, iya Tuhanku dan Allahku. Kebangkitan Yesus jaminan bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kematian jasmani. Ada tubuh kemuliaan setelah tubuh daging ini binasa. Sengat dosa yaitu maut telah dikalahkan oleh Yesus. Itu maknanya. Thomas memberikan hidupnya untuk memberitakan kebenaran Yesus yang telah bangkit. Kebangkitannya menjadi jaminan kebangkitan dan kehidupan yang kekal bagi orang percaya. Dan catatan lagi, masih ada enggak? Thomas itu orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tahu dengan betul bahwa Allah itu roh adanya. Dan Allah itu terang yang tak terhampiri. Jadi kalau kita mengatakan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, menurut saya itu tidak tepat. Kalau kita mau menjelaskan keilahian Yesus, bukan dengan menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Banyak ayat lain yang menyatakan bahwa Yesus itu ilahi. Dia adalah firman yang kekal dalam diri Allah. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Dia menyatakan bahwa dia, apalagi ya, bahwa dia memiliki kemuliaan di hadirat Allah. Menurut saya itu sudah cukup jelas. Oke, silakan teman-teman, mungkin Ya, kita diskusi Bro. saja. Coba bro, ini dari catatan saya yang terkait statementnya Insan LS Mokoginta ya. Jadi gini, menurut di Alkitab, Yesus sangat ketakutan kepada malaikat. Ini waktu dulu ini saya tanyakan kepada pendeta Stefania ya, waktu itu nggak dijawab tapi di skip sama beliau. Jadi di kitab Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Ya, ini saya ulang lagi, kitab Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44. Lalu kesimpulannya daripada Mokoginta itu yang menjadi catatan saya, yaitu siapa yang takut kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan, karena Yesus sangat ketakutan kepada malaikat Tuhan hingga mengeluarkan peluh seperti darah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mokoginto mengatakan lagi bahwa setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan, karena Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Yang ketiga,
sikap yang berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan, karena Yesus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Silakan bro mungkin bisa diantisipasi begitu. Jadi pertanyaan fokusnya ke kenapa Yesus menangis atau bersedih atau Jadi gimana, gini, pertanyaannya gimana? Coba kalimat pertama apa tadi, Pak? Jadi a point-nya kan di Lukas pasal 22 Enggak, ayat pertanyaan yang ini, yang 3 poin-poinnya tadi. Oh ya, a point-nya siapa yang takut kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Karena Yesus sangat ketakutan kepada malaikat Tuhan. Ya toh, itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap yang terus setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yang ketiga, setiap yang berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan, karena Yesus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Silakan bro. Saya mulai dari pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan yang ketiga itu sudah gugur. Artinya Yesus tidak berdoa kepada Tuhan, Pak. Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapa. Tadi kalau Bapak mengikuti penjelasan saya dari awal, Tuhan dengan Allah itu beda, Pak. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan kepada Yesus. Sedangkan Allah itu adalah berbicara kepada yang sesembahan, Bapa di surga. Jadi dari situ si Moko Ginta itu sudah menunjukkan kebodohannya saat menjadi Kristen. Maka saya katakan para mantan-mantan Kristen itu adalah sampah gereja yang membuang dirinya sebelum dibuang Yesus ke neraka. Itu saya tegaskan itu. Itu yang pertama. Siapakah yang takut kepada malaikat? Itu membaca di situ, Yesus di situ kan sedang bergumul menghadapi salib. Jadi dia sebagai manusia, kita baca aja Pak, Lukas berapa tadi? 23 berapa? Lukas 22 ayat 43 sampai 44. 22:43. Seringkali mereka ini kan mempelintir. Maka seorang dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tidak ada masalah bahwa malaikat itu memberikan kekuatan kepada Yesus. Kenapa? Karena kita sangat setuju bahwa Yesus adalah firman yang mengambil rupa manusia, dan Yesus itu adalah manusia yang sempurna sama seperti kita. Dan di situ Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat. Itu menunjukkan kemanusiaan Yesus, ya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus tidak berdoa kepada Tuhan, Pak, ya. Tapi Yesus berdoa kepada Allah Bapa kita. Nanti kita harus makanya saya bilang ya, banyak orang-orang muslim ini tidak memahami arti kata Tuhan dalam konteks Kristen. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti sejarah. Kata Tuhan itu kan sebenarnya berasal dari kata Tuhan. Itu berbicara kepenguasaan. Bahkan ada Tuhan jenaka dulu ada namanya. Ada data-datanya itu semua. Jadi di sini kalau memahami sebuah teologi lepas dari sejarah itu akan menjadi polemikus, Pak. Jadi jelas ya, siapa yang takut kepada malaikat? Di sini Yesus bukan takut kepada malaikat. Di sini katakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau kau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-mu yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tidak ada di ayat ini dikatakan bahwa Yesus ketakutan kepada malaikat. Artinya itu si Moko Ginta itu, ya ini dia, mereka terbiasa menghafal yang tak dimengerti. Itu biasanya mereka itu, hafal tapi tak mengerti. Kalau kita tidak menghafal yang tak kita mengerti, kita mengerti apa yang kita baca, kita mengerti apa yang kita imani. Itu bedanya kita. Baru siapa yang menerima kekuatan dari malaikat? Bukan Tuhan. Ini Yesus berbicara kemanusiaannya di sini. Bahwa Yesus dalam melakukan seluruh kehendak Bapa, dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Dan dia melakukan itu secara tuntas, sempurna. Dan di dalam melakukan itu semua, Bapa memberikan kekuatan melalui para malaikatnya juga. Betul. Saya pikir sangat mantap, bro. Mantap. Tidak ada masalah ya. 1 menit, Bang. Oke, silakan Bro Willy, silakan. Jadi yang Maha Pencipta itu bukan Tuhan, tapi Allah.
Yesus tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tetapi Yesus gini. Jadi gini, supaya orang mengerti gini ya. Tuhan huruf besar di PL itu Sang Pencipta, karena itu adalah Bapa Allah yang di surga. Tetapi Tuhan dalam konteks PB itu beda dengan konteks Tuhan dalam konteks PL. Ini memang Iya betul. itu jadi supaya jangan rancu nanti bahasanya. Ya, betul. Jadi Sang Pencipta ini saya tegaskan ya. Sang Pencipta itu adalah Allah Bapa di surga, Bapa YHWH itu, dan Dia menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Itu yang jelas. Dan Yesus adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya, diturunkan, nuzul, mengambil rupa manusia, namanya Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus, maka Yesus yang manusia sempurna ini, sesungguhnya Dia taat sempurna kepada Bapa yang darinya Dia berasal. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Dan Yesus mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya secara sempurna. Maka siapa yang percaya kepada Allah, harus percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Bapa sudah memberikan seluruh kehendak dan otoritas kekuasaannya, wewenangnya kepada Yesus. Maka siapa yang menolak Yesus, berarti itu membangkang kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Dan orang yang menolak Yesus, berarti dia memilih kebinasaan. Oke? Mungkin jelas ya, seperti itu penjelasan saya. Masuk neraka. Masuk neraka. Ada ya resen. Oh iya, silakan Otole. Waktu saya sedikit lagi ya. Oke, silakan kita diskusi boleh. Mau tanya Erben, saya ini jadi bingung ya. Erben tadi bilang Allah Bapa berada di dalam sorga. Ya. Pertanyaan saya, kalau Allah Bapa berada di dalam sorga, satu, Allah dan sorga lebih dahulu mana berada? Kedua, 2 Tawarikh 2 ayat 5 dan 6 itu bagaimana? Gitu. Sama Kejadian 1 ayat 1. Bisa dijelaskan? 2 Tawarikh berapa, Pak? 2 Tawarikh 2 ayat 5 sampai 6. 2 Tawarikh 2 ayat 5 sampai 6. Oke ya. Mana lebih duluan surga daripada Allah? Surga itu bagian dari diri Allah itu sendiri, Pak. Tadi Bapak bilang Allah Bapa berada di dalam sorga. Bagaimana jadi ceritanya? Iya, Bapak surga bisa itu ilustrasi pakai gambar, guys. Iya, surga itu bagian dari diri Bapak itu sendiri, Pak. Jadi ketika kalau dikatakan Allah Bapak, Bapa sebentar. Bahasa yang menyatakan bahwa Bapa di surga itu tidak menunjukkan bahwa surga lebih besar daripada Bapa. Itu untuk membimbing kita kepada tujuan hidup kita, itu Pak. Karena surga itu Bapa itu tidak dibatasi oleh surga itu sendiri. Karena surga itu bagian dari dirinya. 2 Tawarikh. Kalau 2 Tawarikh ini kan, 2 Tawarikh 5, dan rumah yang hendak kudirikan ini harus besar. Sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Ya betul Pak. Gampang. Terus lanjutnya, ayat 6. Tetapi siapakah yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Ya betul Pak. Nggak ada yang rancu dengan ayat ini. Jadi kalau Allah Bapa berada di dalam surga, bukan artinya Allah Bapa berada di dalam ruangan ilahi, Pak. Ruangan langit ketiga. Berarti Bapak nggak memahami yang kujelaskan tadi, bahwa surga itu bagian dari diri Bapak itu sendiri. Simpelnya gini, di mana ada Bapa, disitulah surga. Dah. Disebut surga. Jadi ketika kita sebentar, Kejadian 1 berapa Pak? Kejadian 1 ayat 1. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Erben bisa share screen di gambar nggak coba? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sangat mudah, Pak. Iya. Mudah. Coba Bapak gambarin di mana ilustrasinya. Iya. Ya, bagaimana saya mengilustrasikan Allah, Pak? Tidak ada yang bisa mengilustrasikan Allah. Enggak, itu kan kaitannya tadi, karena kan kata-kata kan sebenarnya kan nggak bisa dikatakan Allah Bapa berada di dalam sorga. Kalau begitu kan kesan pendengar ya Pak ya, bukan kesan saya. Kesan pendengar akan berpikir bahwa Allah itu berada di dalam sorga. Itu kan menjadi masalah Pak. Kalau Bapak bilang Allah itu berada di luar sorga dan di dalam sorga, oke. Berarti dia yang memenuhi sorga dan angkasa. Tetapi kalau Bapak bilang Allah Bapa berada di dalam sorga,
itu kesan pendengar berbeda. Makanya saya bilang, bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 1? Bagaimana dengan 2 Berarti Tawarik 2 ayat 1? Bapak nggak memahami yang saya jelaskan. Ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, tidak sedang menunjukkan bahwa Allah duduk-duduk ngongkang-ngongkang di surga. Bukan. Karena surga itu bagian dari diri Bapa. Itu bahasa yang digunakan kepada manusia supaya manusia memahami tentang siapa Bapa itu. Jadi itu penjelasan tentang siapa Bapa itu. Ingat Pak ya, Bapa itu tidak bisa dijelaskan dengan siapapun. Tetapi bahasa kita untuk menggambarkan tentang siapa Bapa itu, maka dikatakan Bapa yang di surga. Yesus pun mengatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu nanti kita seolah-olah, jadi gini, di sini ada namanya begini, Allah yang tak terbatas itu, supaya kita bisa memahami dia, maka dia digambarkan seolah-olah terbatas. Tetapi yang terbatas itu adalah kita memahami kemahannya yang terbatas, maka kemahannya itu dijelaskan dengan bahasa yang terbatas. Bisa Pak pahami enggak? Ya, enggak, maksud saya begini Pak, itu kan di 2 Tawarikh 2 ayat 5-6 dikatakan bahwa Allah itu lebih besar daripada 3 tingkat langit. Itu kan kaitannya dengan Kejadian 1 ayat 1. Makanya kan saya bilang, kalau memang Allah Bapa berada di dalam sorga, nah Bapak tolong ilustrasikan dengan gambar. Berarti Bapak ini, bukan Bapak ini berarti nggak nanggap tadi yang saya jelaskan. Enggak, gini aja lah. Coba menurut dia bagaimana penjelasannya? Iya, bagaimana penjelasannya? Bapak jawabnya gimana? Enggak, maksudnya saya bukan mau menguji ya. Saya itu jadi bertanya, Allah Bapa berada di dalam sorga. Sebenarnya kata-kata itu kan kurang tepat, Pak. Kalau Allah Bapa berada di dalam sorga, sepertinya Allah itu terbatas dengan sorga. Nah, tepatnya gini, gampangnya ya. Gampangnya. Tepatnya seperti gini, berdengar bro. Orang yang punya pemikiran seperti itu, seharusnya dia dikatakan tidak tepat. Harusnya seperti apa tepatnya? Orang yang punya pengen tahu, dia akan menjawab pertanyaannya sendiri, walaupun itu ragu-ragu. Karena dia sudah menyatakan tidak tepat. Seharusnya seperti ini. Nah, seperti apa? Gitu loh. Jangan kita jawab semua. Kita tanya dulu pemahamannya dia seperti apa. Oke, lanjut. Ya, saya mau share screen nih. Bisa gak nih, coba? Coba dibantu share screen, bro. Host. Billy. Sekarang Billy jadi co-host. Karena aku ada tugas jam 5. Nah, nggak apa-apa. Bill. Saya kasih dia co-host. Billy. Iya bang, siap bang. Terima kasih teman-teman yang berkunjung dan ada juga saudara muslim yang berkunjung ke meeting Zoom kita ini. Ya, saya pamit dulu. Yang muslim yang aku tahu cuma Pak Sumarlin. Halo Pak Sumarlin, open mic. Oke. Ambil iklan dulu. Assalamualaikum Bapak sekalian. Ya. Saya juga pergi dulu Pak Kasih Sejati dan Domba Kecil dan rekan Kristen lainnya. Saya pamit dulu ya. Oke, yuk. Suara saya jelas nggak? Jelas. Ya, kebetulan kami dekat mesin jadi agak bising di sini. Ya, silakan dulu Pak ya. Silakan Pak, siapa tadi? Pak Otelo ya? Pak Otelo dulu lah. Saya share screen ini. Oke, silakan Pak, silakan. Mau share screen dia nggak bisa. Udah bisa itu. Silakan Pak. Ya, Billy tolong di screen. Silakan Pak Otelo, udah bisa? Ya. Bapak lihat gambar ini, Pak. Ini saya gambarkan seperti itu. Saya umpamakan ya, ini umpamakan ilustrasi. Jadi karena daripada kita berfantasi atau mengawang-awang, makanya saya sebenarnya kurang setuju ada hal yang mengganjal mengenai Allah Bapa berada di dalam sorga. Itu kesan pendengar berbeda dengan apa yang Bapak pikirkan loh. Allah Bapa berada di dalam sorga, artinya seolah-olah Bapa itu berada di dalam sorga karena kata-kata doa Bapa kami yang berada di sorga. Jadi seolah-olah Bapa itu berada di dalam sorga. Artinya, sorga itu bisa menjadi Allah karena dia lebih besar daripada Bapa. Gitu. Nah, saya ilustrasikan dari Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 3 ayat 14. Di situ malaikat Yehova berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Dalam bahasa Ibraninya YHVH. YHVH artinya
Phonetic spellingnya artinya Yehova. Saya pakai kata Yehova lebih gampang. Jadi aku adalah aku, artinya akulah yang berada dengan sendirinya. Itu maksud arti kata itu. Sebutan kepada yang berada dengan sendirinya. YHWH itu di ayat 15 dikatakan inilah namaku, sebutan. Nah, itu sebenarnya bukan nama asli, karena keberadaan roh itu tidak memiliki nama sebenarnya. Memiliki nama karena dia masuk ke dalam ruang ciptaan. Nah, YHWH itu artinya berada dengan sendirinya. Berada dengan sendirinya daripada mulanya, sendirian dan unik. Itulah yang disembah semua manusia. Dia berada dengan sendiri, satu-satunya. Di luar dia tidak ada ruangan lain. Di luar dia tidak ada ruangan. Seperti kertas putih ini. Di luar kertas putih ini tidak ada ruangan lain. Batasnya hanya diri dia. Nah, waktu kejadian 1, dia menciptakan sorga dan angkasa. Itu, dia menciptakan di dalam diri dia. Makanya ada sorga dan angkasa. Dan yang menjaga dinding angkasa luar itu, di luar dari dinding angkasa adalah para malaikat yang mengitari itu. Makanya kalau misalnya Erben bilang Bapa kami yang berada di dalam sorga, itu nggak masuk dalam pikiran saya, Pak. Gitu. Yeremia 23 ayat 24. Jika engkau berdoa demikian, Bapa kami yang ada dalam surga, berarti salah Yesus. Kita kasih kesempatan dia. Yesus bukan salah, karena yang berada di dalam sorga, yang disebut dengan Allah Bapa yang berada di dalam sorga, itu adalah malaikat Yehova. Bukan Allah yang maha besar itu. Karena sorga tidak mungkin kosong. Oh, berarti kita berdoa kepada malaikat? Betul. Betul. Wah. Oh. Gitu. Berarti Yesus mengajarkan berdoa kepada malaikat. Oke. Bukan, dia berbicara kepada Bapaknya. Dia berbicara kepada Bapaknya. Malaikat Yehova itu yang bertindak sebagai Allah waktu dia bertemu dengan ciptaannya. Loh, ada kata kami kok, Pak. Kami itu kan melibatkan manusia itu. Bapa kami yang ada di dalam surga. Itu pemahaman Bapak seperti apa? Iya, betul. Bapa itu malaikat. Artinya Bapak itu berada di luar sorga dan di dalam sorga juga. Artinya Bapak itu yang memenuhi. Dalam Yeremia 23 ayat 24 dikatakan, tadi Bapak di luar surga. Bapak konsisten dong, Pak. Ini gambarnya keluar di luar kok. Jadi gini ya. Dia melingkupi surga dan melingkupi semua dunia. Iya. Jadi gini, makanya tadi ada kata kunci yang saya sampaikan sama Bapak. Jadi itu kemahaan Allah yang tak terjelaskan dengan detail tentang dia, dibahasakan dengan bahasa untuk kita mengerti. Jadi Allah yang maha itu seolah-olah disempitkan. Kenapa? Karena sejauh itulah kita mampu memahami dirinya. Maka saya katakan begini ya, tidak bisa kita mengenal Allah secara detail. Kita hanya bisa mengenal Allah Sang Pencipta itu sejauh mana dia memperkenalkan dirinya. Maka kita mengenal dia berdasarkan apa? Melalui ciptaannya, melalui para malaikat, melalui para nabi. Dan puncak dari semua penyataan diri Allah itu melalui Yesus Kristus. Itu yang paling tinggi. Jadi sejauh mana kita mengenal Allah Sang Pencipta Bapa kita itu? Sejauh mana Yesus menyatakannya? Enggak itu. Jadi kalau Bapak katakan tadi Bapa kami yang di surga, ya sejauh itu yang disampaikan Yesus. Ya aku mangut-mangut aja. Lebih dari apa yang disampaikan Yesus itu aku nggak bisa lagi jelaskan, Pak. Ya. Tempat Jadi gini, paling Pak. tinggi. Gini, Jadi kata tempat paling tinggi yang hitungannya paling notok itu surga. Makanya kita itu pertama kali diajarkan berdoa itu Bapa kami yang ada di surga itu bentuk pujian. Memuji gini. Jadi gini. Sekarang saya mau tanya konsep doa Bapa kami itu kan ada berapa alinea itu? Coba Bapak jelaskan dulu satu, alinea kedua itu apa, alinea kedua. Itulah konsep dasar untuk berdoa itu Yesus ajarkan. Lagi nanya Herben dulu. Jadi dalam perjanjian lama itu Herben ya, kan dikatakan bahwa yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi dibandingkan dengan apa? Karena dikatakan Bapa lebih besar dari aku. Kalau Yesus sudah mengatakan Bapa lebih besar dari aku, berarti Yesus sudah mulai membuat pembandingan. Gitu dong. Nah, Bapa lebih besar dari aku, sebesar apa Bapa itu dibandingkan dengan apa? Coba, itu bukan berbicara pembandingan, Pak. Bapa lebih besar dari aku itu menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Bapa. Itu menunjukkan tahu, itu. saya Baru tahu, itu kan di gambar saya kan ada. Ya kalau Bapak sudah tahu, mengapa Bapak tanya? Apa kita di sini jadi debat kusir? Yang bermasalah itu dengan Allah Bapa berada di dalam sorga, Pak. Ya masalahnya kan gini, Pak. Bapak sudah tahu, tapi Bapak tanya, itu namanya debat kusir, Pak. Ya, ini lebih bagus, gimana gitu loh.
Iya, lebih bagus Bapak ini dulu. Bapak menyampaikan pemahamannya begini Kalau bagaimana. Kita saling memberikan boleh tanggapan. kasih Tapi kalau Bapak komen bertanya satu kayak gitu, kalimat kayak aja. nguji-nguji. Ayo silakan Pak My Life. Ya, yang Nah, lain. jadi kalau saya sebut begini Pak, Bapak Sorgawi boleh nggak? Pak Yesus Bagaimana kita udah berbicara tentang Pak My Life. Bapak Yesus sudah Gini, ngomong. enggak sama gini. Oh ya, Bapak Mak di dulu luar kayaknya mau surgawi ngapain? boleh Mak nggak? dulu. Gurunda sudah ada nih Gurunda. Gurunda, monggo Ya, ya. Gurunda. Pak Sumarin Nggak ada, Pak mungkin. Gurunda terserah. Oh Pak, ya udah, ayo Gurunda. Itu ada ya Resen, silakan. Ya mungkin yang dimaksud Pak Erben itu ya nggak seperti istilahnya kemahakuasaan Allah itu terbatasi oleh adanya surga sih, kalau saya lihat ya. Jadi ya memang kita apa sih kayak nggak bisa apa ya membatasi kemahakuasaan Dia gitu. Nggak salah sih Pak Erben. Iya, makanya saya bilang Bro. Contoh Jadi mungkin ya Allah yang tak mungkin terbatas, contoh, yang tak ya. terpikirkan ini dibahasakan dengan bahasa seolah-olah menyempitkan, tapi untuk supaya kita bisa paham. Jadi boleh dikatakan Ya. seolah-olah keagungan Allah ini dibuat semacam jadi dikecilkan supaya kita bisa jangkau, itu aja menurut saya itu. Nah, silakan. Ya. Apa? Berduran. Contoh gini ya. Contoh di Yesaya 6, coba buka deh di Yesaya 6. Di Yesaya 6 itu kan dikatakan kan, itu adanya di mana? Itu kan dia Yesaya itu sedang mendapatkan penglihatan ilahi. Penglihatan ilahi ini adanya di mana? Ya di surga. Coba buka Yesaya 6 ayat 3. Apakah Allah Bapa nggak ada di situ? Ada di situ. Apakah Sang Firman ada di situ? Ada di situ. Roh Kudus ada di situ? Ada di situ. 3 oknum Allah Tritunggal ada di tempat itu. Yesaya 6. Coba aja buka. Jadi kita jangan istilahnya membatasi. Oh, Allah Bapa itu bukan membatasi, sorry ya. Jangan kita istilahnya gini. Pikiran kita terbatas nih. Pak Erben bilang Allah Bapa ada di surga, ada di dalam surga. Enggak, Pak Erben enggak mendeskripsikan bahwa Allah Bapa itu terpatok di dalam surga, kluk, gitu loh. Duduk-duduk santai, kluk. Enggak seperti itu. Karena memang pikiran kita kan terbatas, ya kan? Nah, contoh yang paling simpel kan di Yesaya 6. Yesaya 6 kan ini bicara tentang penglihatan ilahi. Baca aja 1 sampai 9. 1 sampai 9. Yang mau baca silakan. Yeah. Kalau pemikiran gitu berarti Tuhan di penjara dong di surga. Tuh, kaya pemahamannya. Dibaca. Siapa yang baca ini? Gantian ya. Ini kan penglihatan ilahi yang adanya di dalam surga gitu loh. Kenapa ada di dalam surga? Ya serafim di sini kan berkata kudus, kudus, kudus. Korelasinya dari mana? Korelasinya nanti di Wahyu 4. Wahyu 4 ayat 8 ada lagi kudus, kudus, kudus gitu loh. Ya memang surga itu ada, real gitu loh. Tetapi kita memang nggak bisa membatasi. Karena pikiran kita yang terbatas aja. Di sini apakah cuma ada 1 oknum? 3? Enggak. Yohanes 12 menceritakan Yesus ada di sini. Terus di mana ya? Yang Paulus bilang, Roh Kudus lah yang mengatakan, yang berfirman. Coba, siapakah yang aku utus? Sebenarnya kalau dibaca di dalam bahasa Ibrani, itu seharusnya siapakah yang kami utus? Bukan aku utus. Ayat ke-9 kalau nggak salah ya. Coba bro, cari yang bukan. Yesaya 6 lagi, Yesaya 6 lagi. Yesaya 6. Ayat apaan? Ke-9 deh, coba deh. Yang siapakah yang kami utus? Pergilah dan nah, siapakah yang mau atas bro? Atas bro. Apaan? Ke atas, ke ayat atas. Ya, ayat 6. 8 tuh. 6. Iya, ayat 8. Ayat 8. Siapakah yang akan aku utus? Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani ini seharusnya menggunakan jamak. Seharusnya siapakah yang akan kami utus, bukan aku utus. Di sini menggunakan kata jamak seharusnya. Berarti 3 pribadi Allah maksudnya di mana itu? ada di tempat ini.
Kenapa? Kenapa? Tolong tanya jamaknya di mana? Kuutus. Iya. Di sini kan siapakah yang akan kuutus nih? Bapak lihat di Bible Hub ya. Di interlinearnya itu menggunakan kata jamak, Pak. Coba buka di Bible Hub-nya. Aku Bible Hub. Aduh. Nggak ada. Seharusnya kata yang tepat, siapakah yang akan kami utus? Siapakah yang kami utus? Bukan kuutus. Seharusnya ya. 6 ayat 8. 8. Aku nggak pernah bingung, aku masih pakai ini. Aisen. Lihat interlinearnya bro, bahasa Ibraninya. Bro. Gimana bahasa anunya? Bible? Bentar deh, sebentar. Bible Hub paralel. Bentar. Gua buka. Jadi kalau aku sih gampangnya gini, berarti pemahamannya Pak Utelo ini Allah itu di luar surga. Berarti tempat Sebenarnya paling tinggi bukan surga sebenarnya lagi. saat Gue kita juga nangkep mengatakan enggak. waktu Bapak Pemahaman di Otelo dalam juga gue sorga nangkep itu bukan istilahnya berarti tuh kita itu ya, bukan berarti hanya di pemahaman sorga Otelo saja. kurang lebih sih ya. Kita jangan membatasi gitu doang. Iya. Pemahaman Otelo juga enggak salah, cuman mungkin Otelo ini tidak menangkap apa yang Pak Erben sampaikan gitu loh. Jadi agak dispute. Kalau saya gitu. bisa sampaikan gini, waktu Sebentar kita ya, berada di dalam Yesaya 6 kerajaan ayat 8. sorga, waktu kita ada di sorga, kita bertemu Tuhan nggak? Bertemu Bapa nggak? Misalnya gitu. Nah, kalau begitu kita bertemu, berarti dia ada di mana? Di dalam atau di luar? Artinya gini, pembatasan-pembatasan gitu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa bertemu sama dia, kita bisa berinteraksi dengan dia. Itu saja sebenarnya. Waktu dia datang ketemu Musa, berada di mana dia? Di bumi. Ada juga di sorga. Ada juga di mana gitu. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa sorga itu menunjukkan kehadiran Tuhan gitu. Jadi kita nggak tahu apakah sorga itu suatu tempat. Artinya misalnya bumi ada di garis koordinat alam semesta mana, gitukah? Enggak. Itu udah bersifat roh. Nggak bisa kita bilang itu bersifat fisik. Karena kita bisa berinteraksi, maka kita fisikkan itu. Nggak ada masalah sebenarnya di situ. Tapi jangan berpikir seperti Pak siapa tadi yang menggambarkan sesuatu begitu. Ya salah. Itu salah sekali. Jadi pemahamannya jangan terlalu sempit gitu. Tuh, Mbak, bukain deh. Ya, di situ makasih. seharusnya bukan putus ya. Bukan. Seharusnya di situ adalah for us. And who will go for us? Siapakah yang akan pergi untuk kami?